Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Di sini saya Widani Ahlia ingin berbagi praktik baik mengenai 7 jurus BK hebat. Yang mana 7 jurus BK hebat ini adalah salah satu acuan kita nantinya berperan sebagai guru walinya. Ini pemerintah menyiapkan 7 jurus BK hebat ini biar nanti guru wali itu bisa dia paham tentang keBK-annya. Oleh sebab itu saya undang Bapak Ibu untuk saya imbaskan ke Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada 7 jurus BK hebat yang mana nantinya apa latar belakang kenapa mempelajari 7 jurus BK hebat? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pemerintah itu sudah munculkan istilah guru wali sebagai salah satu pembinaan karakter murid kita saat ini. Yang mana kalau wali kelas itu tidak hanya berperan sebagai administrasi dan selama 1 tahun. Sedangkan guru BK itu kan semua bidang memang guru BK yang tangani. Nah, kenapa guru wali ini juga ada? Karena guru wali ini bisa membantu anak ini mewujudkan karakter yang lebih baik, lebih terfokuskan lagi. Nah, guru wali ini sampai anak itu tamat. Begitu. Selanjutnya, yang kedua itu setiap guru harus memiliki keterampilan keBK-nya agar memudahkan dalam membimbing murid. Karena guru mata pelajaran yang mungkin kan banyak yang masih belum mengerti terlalu banyak tentang ilmu keBK-nya. Maka oleh sebab itu muncullah namanya 7 jurus BK hebat. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya sini ada 7 jurus BK hebat itu apa aja? Bisa kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ada yang pertama itu kenali potensi, yang kedua ada kelola emosi, yang ketiga ada tumbuh resiliensi, yang keempat ada jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, dan keenam bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Nah, sebelum saya lanjutkan penjelasannya, kita ada gerakannya. Nah, ada gerakannya, boleh Bapak Ibu nanti berdiri dulu, kita relax dulu sebelum mulai materi selanjutnya. Ini ada pun videonya, boleh Bapak Ibu, saya mohon izin berdiri sebentar. Kita ini boleh diskusinya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ikuti gerakannya. Ada tesnya juga. Ini adalah salah satu video dan gerakan tentang 7 jurus BK hebat. Boleh Bapak Ibu kita ikutin aja tuh gerakannya, geraknya. Ayo bebas saja. Kan terlihat. Ya, ini awal. Boleh sambil kita ikuti, boleh Bapak Ibu. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan persahabatan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Dan seperti coba pengen semangat lagi. Ini tinggal mengatakan kita ke materinya. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggairahkan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Terima kasih, sudah bugar ya. Terima kasih. Itu berupa gerakannya karena melambangkan kenali potensi. Yang mana kenali potensi itu kita sebagai guru kita harus mengenali potensi anak yang dimilikinya. Makanya guru wali tak banyak anaknya, paling 20 gitu. Iya memang betul banyak, tapi dengan diimbangkan dengan jumlah siswa kita seluruhnya. Misalnya kelola emosi. Nah, nih kelola emosinya biasa nih kita. Kelola emosi ini kan yang sama-sama kita tahu bahwasanya ketika kita tidak mampu mengelola emosi yang baik, maka hasilnya juga kurang efektif gitu lah. Kita harus pandai mengelola emosi untuk diri sendiri dan juga kita ngajarkan ke anak untuk pandai mengelola emosinya sendiri. Nah, selanjutnya tumbuhkan resiliensi. Nah, di sini anak itu tumbuhkannya daya juang pada diri anak. Bagaimana kita membutuhkan daya juang mereka untuk bersaing, untuk berjuang. Karena banyak anak kita nih yang serba instan seperti Indomie. Selanjutnya ada jaga konsistensi, yang mana karena kita kadang bolak-balik tidak konsisten, yang membutuhkan kesadaran dia untuk lebih datang cepat lagi tanpa kita paksa. Karena sesuatu yang kita paksa itu kan tak baik hasilnya. Jadi di sini jaga konsistensi itu diharapkan anak itu merasa sadar atas apa yang dia lakukan. Nah, selanjutnya itu ada jalin koneksi. Jalin koneksi ini adalah kita jalin koneksi sama anak, memahami bagaimana anak itu apa yang terjadi pada diri anak. Selanjutnya ada bangun kolaborasi, yang mana ada kerjasama antara orang tua siswa, wali kelas, guru mata pelajaran, dan ataupun dari pimpinan sekolah.
Selanjutnya terakhir ada menata situasi. Itu lebih ke arah pimpinan ya, karena menata situasi yang ada di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya itu di sini saya akan berbagi praktik baiknya mengenai tentang jalin koneksi. Kemarin saya pilih 2 jurus. Yang pertama itu tentang kelola emosi dan jalin koneksi. Nah, kenapa nggak kelola emosi saya sampaikan di sini? Karena memang kelola emosi itu berat kali materinya. Saya sendiri aja belum mampu untuk kelola emosi yang baik. Maka sini saya lebih enaknya ke jalin koneksi yang kita bahas dulu. Gitu. Baik ya Bapak Ibu. Nah, jalin koneksi itu sama artinya dengan komunikasi empatik. Nah, selanjutnya di sini saya minta tolong lagi Bapak Ibu yang kegiatan kita, yang mana di sini ada kita aktivitasnya. Langkah pertama Bapak Ibu boleh nanti saling berdua-dua. Kalau nggak ada kawan mungkin bertiga. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti pilih ini. Boleh silahkan pilih kawannya dua-dua. Apa sudah 2 ya? Oke, boleh Bapak Ibu saling berhadapan. Kali ini ya, ini maksudnya. Ya, ini langkahnya, ini langkahnya. Langkah pertama yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang pertama Bapak Ibu 1 orang yang sebagai pembicara, 1 orang sebagai pendengar, tapi sebagai yang pembicara terserah mau menyampaikan apapun sama pendengar. Tapi pendengar ini dia megang HP, sambil megang HP mendengarnya. Boleh Bapak Ibu? Nah, oke. Silakan Bapak Ibu kita praktekkan. Yang satu ini siapa yang sebagai pembicara dan ditentukan sebagai pembicara? Sudah. Oke, silakan Bapak Ibu praktekkan. Kita ngobrol santai aja ya, oh gitu. Tadi Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Cukup dengan yang diceritakan kepada Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa bisa berbuat. Oke, kita lanjut. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ya? Kita lanjut ini dia kita refleksi sama-sama. Yang pertama itu perbedaan apa yang paling signifikan Bapak Ibu temukan. Yang kegiatan pertama tadi, siapa Bapak Ibu yang ingin berbagi? Apa yang Bapak Ibu rasakan momen yang pertama tadi? Yang kita satu berbicara, satu yang main HP. Boleh Bapak Ibu silakan. Ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapannya? Dari boleh Tiara? Kalau yang pertama tadi itu lebih rasanya komunikasi itu tidak sampai gitu, tidak ada koneksi karena satu yang fokus main HP, satunya ngobrol gitu, dia tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi yang terjalin gitu. Oke, terima kasih Ibu Tiara. Luar biasa. Benar ya Bapak Ibu ya, saling merasakan ya Bapak Ibu, karena yang pertama tadi bahwasanya Bapak Ibu Tiara tadi kita saling tidak ada koneksi, satu main HP, satu bicara, jadi tidak ada hubungan yang saling timbal balik gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu Tiara. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan yang kedua, apa yang dirasakan dengan kegiatan kedua? Boleh saya ada Bapak kita? Oh, saya. Ya, salah satu Bapak kita, boleh Bapak. Nah, tadi ketika yang kegiatan kedua tuh saya merasa cuman hanya didengari, cuman kehadirannya tidak ada gitu. Sehingga kurang terjalinnya hubungannya gitu. Kayak ibaratnya masih 50-50 ini kawan bicara saya mendengarnya atau tidak gitu. Oke, berarti ada keraguan ya Bapak ya. Apakah saya didengar guna ya? Mau Bapak Ibu bersedia dengarkan saya gitu ya Bapak ya? Rasakan ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga. Nah, ini boleh dari siapa Bapak Ibu? Boleh izin yang ketiga. Ini yang harmonis. Boleh Bu aja. Kalau misalnya untuk yang ketiga tadi, karena lawan bicara masing-masing itu memperhatikan, jadi baik berupa tatapannya, kemudian dari gesturnya, dia mencondongkan badannya ke depan, dan lain sebagainya, kita merasa bahwa kita diperhatikan dan didengarkan dengan baik. Karena kalau kita perhatikan pada poin yang pertama, situasi pertama, itu tidak terjalinnya koneksi, karena dia hanya fokus untuk bermain HP ataupun terdapat aktivitas yang lain. Sedangkan situasi kedua, dia sudah mulai tidak bermain HP, namun dia tidak memperhatikan dengan betul-betul dan seolah-olah kehadiran yang tidak berada di sini. Jadi pada situasi ketiga lah yang sebenarnya ketika kita ingin menjalin koneksi dengan lawan bicara kita, bukan cuma hanya didengar, tetapi seluruh perhatian kita itu tertuju kepada lawan yang sedang berbicara. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini bagaimana sih keterampilan yang kita mendengarkan aktif itu apa aja sih yang perlu kita punya ya kan? Nah, di sini kita sama-sama bisa lihat ada yang pertama itu keterampilan membuka percakapan. Nah, di sini buka percakapan itu apa? Bagaimana? Itu bagaimana kabar, bagaimana ininya, bagaimana perasaannya. Itu apa? Keterampilan merespon. Nah, yang ketiga ada apa? Ada keterampilan menyimpulkan dari cerita yang disampaikan oleh teman kita yang tadi. Yang terakhir ada keterampilan bertanya, mereflek. Nah, bagaimana perasaan Tuhan setelah bercerita dengan saya? Bagaimana sehingga kita dapat hubungan koneksi. Baik. Selanjutnya ada keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya sini ada keberhasilan proses komunikasi empatik sangat bergantung pada kualitas apa Bapak Ibu? Pertanyaan guru, karena pertanyaan yang efektif menggali perspektif murid, mengungkapkan akar ini ya, mengungkapkan akar permasalahan, menuju refleksi diri, solusi dari dalam sesuatu murid sendiri. Bapak Ibu mengajar pernah ya melihat anak kita kadang ada anak itu sistemnya ada extrovert, ada introvert. Kenapa ada yang introvert? Karena tergantung dari pertanyaan yang kita tanyakan.
Iya, sehingga kadang memunculkan seperti pertanyaan terbuka nih, mendorong jawaban luas dan eksploratif seperti ya jawabannya luas, pertanyaannya contohnya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu seperti ini? Itu kan dijabarkannya. Tapi kalau tanya kenapa kamu gitu? Terus kan gitu, ada kadang pertanyaan yang tertutup, jawabannya spesifik iya atau tidak. Apakah kamu benar melakukan ini? Ya, nah kan itu. Tapi apakah benar? Bagaimana kamu melakukan hal itu? Itu kan berbeda nanti jawabannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya ada keterampilan merespon. Nah, disinilah yang respon Bu Ade sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita merespon dengan baik, kita mendengarkan ini, contoh nih, Bapak memahami betapa kecewanya kamu saat ini dan wajar bila situasi seperti ini kamu merasakannya. Tenang nggak jiwa murid kita? Nyaman nggak dia? Selanjutnya apa? Ini, ya baik. Nah, sambil kita ngangguk, ya. Terus apa? Kamu terlihat tenang dalam menceritakan hal ini. Sebenarnya saya ingin tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Tentu lebih nyaman kan siswa? Dia lebih cerita sama kita. Gitu. Itu yang diinginkan oleh pemerintah sebenarnya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya itu ada keterampilan merefleksikan. Nah, merefleksikan ini seperti kita keterampilan yang guru memantulkan kembali perasaan pikiran setelah anak itu bercerita. Bagaimana perasaanmu setelah bercerita? Nah, sehingga kita lebih enak. Contoh, sepertinya kamu merasa tertekan, mungkin sedikit frustasi karena banyaknya saran yang datang. Sementara kamu sendiri masih mencari apa yang menurut kamu ingat. Kita menilai perasaannya. Kita tahu bagaimana kondisi dia, apakah masih membutuhkan penjabaran atau sudah selesai. Paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya di sini ada keterampilan yang merangkum dan menyimpulkan. Nah, tujuan keterampilan ini adalah murid dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Itu inti dari yang tadi itu, murid tahu apa yang dia sedang alami dan dia tahu bahwasanya guru juga paham dengan dia. Kan banyak nih kita tahu misalnya ada kejadian, mohon maaf aja mungkin kejadian suatu misalnya dia dalam keadaan sholat Jumat, dia dalam WC terlambat sholat. Kita tahunya orang dah sholat, dia di WC, tentu kita berpikirnya dia tidak ikut sholat Jumat. Tanpa kita kadang menanyakan dulu kenapa kamu ada di WC. Seperti gunung es itu nampaknya sedikit di permukaan, padahal banyak yang di dalam lautannya. Itu yang terjadi selama ini banyak, makanya ini yang harus kita pelajari dulu. Ya Bapak Ibu. Terus ada sini koneksi sebelum koreksi. Nah ini poin pentingnya. Tindakan murid yang bisa kita lihat atau perkataan mereka yang bisa kita lihat sebetulnya hanya menggambarkan sebagai kecil kenyataan. Ada bagian yang tidak bisa kita lihat. Itu tadi ada bagian yang seperti yang S di bawah tadi yang tidak bisa kita lihat pada diri murid. Padahal dia dalam kebutuhan yang mendasar, dia ada keinginan yang terdalam, yang pengen jelas. Kemarin saya contohnya Bapak Ibu, Bu, kasih saya kejelasan ini, saya menilai dia salah aja langsung, sehingga tidak saya lihat apa yang terjadi. Gitu loh. Selanjutnya oleh karena itu kita tidak bisa jadi hakim yang sok tahu, yang kamu kan gimana begini, menarik kesimpulan sendiri. Nah terus hanya dengan melihat permukaan gunung es saja yang saya jelaskan tadi, seperti yang dilakukan ada beberapa video ini seperti ini. Istilah videonya kita tonton dulu sebentar, Bapak Ibu. Semua dulu ya Bapak Ibu ya. Video singkat tapi luas maknanya sebenarnya. Ayo Bapak Ibu, kira-kira ya Bapak Ibu bersedia untuk ngasih pendapatnya. Boleh Bu Aceh. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Suci itu seperti yang tergambar secara visualnya di dalam video. Namun mungkin kalau misalnya kita kaitkan juga dalam materi yang sudah disampaikan oleh Bu Wilda terkait dengan komunikasi, sebenarnya kalau tadi kita masuk ke dalam 3 situasi yang sudah kita simulasikan, itu kan kita cuma melihat hanya ada yang mendengar, ada yang berbicara satu. Tetapi di dalam video ini dia bukan cuma berbicara mengenai keegoisan ataupun kebutuhan, tetapi kadang-kala kita itu sama-sama mau didengarkan tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Jadi bisa jadi posisinya situasi keempat adalah Bu Wilda yang berbicara, saya juga berbicara. Pada situasi seperti itu dunia ini terlalu berisik jadinya, dan ketika tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang mau mendengarkan juga, dunia ini terlalu sepi. Maka sebenarnya hidup di dunia ini yang lebih damai dan harmonis itu adalah ketika kita tahu kapan telinga kita berfungsi untuk mendengarkan dan kapan kita itu mampu untuk berbicara sesuai dengan kondisinya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Wilda, bahwa sebenarnya validasi itu sangat penting ya. Jadi ketika kita mendengarkan seseorang, itu bukanlah kita melakukan judgment terlebih dahulu ataupun mengkoreksinya terlebih dahulu, tetapi kita menghubungkan bagaimana perasaan dia pada saat dia mengalami. Jadi kita betul-betul hadir pada saat dia mengalaminya. Mungkin bisa jadi di hari kemarin ataupun di hari-hari sebelumnya. Jadi ketika dia sudah tervalidasi, barulah kita sampaikan dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Ketika sesuatu itu sifatnya harus kita rujukan kepada sifatnya pertanyaan tertutup, maka kita akan hadirkan juga sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sebenarnya dari video tersebut membicarakan soal bagaimana seseorang itu dapat meringankan dari dirinya sendiri, egonya sedikit ditepikan dan mencari solusi terbaik agar bisa hidup jauh lebih damai dan juga harmonis. Luar biasa. Sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwasanya dari yang beruang tadi sama-sama egois sehingga tidak ada hasil yang kita harapkan. Tapi yang kelinci sama tupai tadi dia lihat, dia menang dulu, dia lihat nih saling-saling memahami. Dia sama-sama mau melalui jembatan yang di satu ini tadi. Jadi saling memahami sehingga ada solusi. Nah itulah dia
berapa pentingnya koneksi. Ini dia tadi yang kita bilang tadi itu, ini mana dia? Nih, koneksi dulu sebelum dikorek. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah itu yang kenapa saya angkat materi ini yang lebih ini, karena menurut saya ini yang banyak terjadi sekarang. Karena kadang langsung kita tanpa saling memahami satu sama lain, kita langsung menjudgment aja gitu, tanpa melihat latar belakangnya kenapa. Sama-sama saling ingin didengerin, sama-sama ingin didengarkan, sehingga tidak ada hasil yang sama-sama kita harapkan. Baik ya Bapak Ibu, selesai? Oke, nih satu lagi terakhir. Nih, kan udah paham tadi kita ada simulasi dan juga refleksi. Nah, sehingga sekarang ini sabar Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. sabar. Nah, di sini ada kegiatan kelompok sedikit, yang mana ada bentuk nanti Bapak Ibu pilih dua orang lagi. Nah, nanti Bapak Ibu ada satu sebagai guru. Kita simulasi nih. Action kita nanti terjun lah istilahnya. Ada sebagai guru, ada sebagai muridnya. Nanti buat pertanyaan terbuka dan simpulkan masalahnya. Jadi masalah apa lah yang Bapak Ibu tahu tentang siswa? Jadi sebagai pura-pura sebagai murid. Gitu. Boleh dari tentukan Bapak Ibu, silakan tentukan sama guru sama muridnya. Sebagai muridnya boleh. Ini Ibu Ajeng, Bu Anifah. Ini saya jadi siswanya, yang ini jadi gurunya. Bagaimana ini? Ayo Pak Guru mulai. Nah, dapat saya sama ya. Oke, silakan lanjut silakan. Ibu, yang bertanya boleh? Nah, Yang bertanya boleh? enggak, dia seolah di sini itu ada ini Bapak Ibu, silakan membahas sebagai guru dan siswa kan. Kalau pertanyaan terbuka tuh yang bertanya tuh guru. Nih, siswa bercerita dulu nih masalahnya apa. Oh, saya kemarin tuh kerja sama guru. Bagaimana saya sebelum koneksinya? Saya merasa saya kecewa, saya ada perasaan yang besar dan saya merasa bahwa buat saya tidak membuat Baik Bapak Ibu, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah melakukan prakteknya. Di sini permintaan terakhir saya, permintaan saya boleh nggak satu kelompok yang tampil ke depan? Boleh ya Bapak Ibu ya. Siapa Bapak Ibu yang mau bersedia? Boleh. Yang satu orang, dua tapi satu orang menjelaskan apa permasalahannya, dan simpulkan masalah kan, apa solusinya, pertanyaan terbuka tadi apa yang disampaikan. Boleh satu kelompok aja. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau? Mau pimpa kita? Ayo siapa? Bu Tiara, dua aja. Bu ada yang muda, Bu Suci dan yang seorang. Ayo boleh silakan untuk. Ayo untuk ibu ya, kalau ibu lah. Sini. Nah, siapa yang menyampaikan menyimpulkan masalahnya? Ini disimulasikan lagi kok atau gimana? Enggak usah simulasikan, cuma menyimpulkan masalahnya dan terbuka seperti apa yang sampaikan tadi. Oke, Silakan sampaikan. karena tadi saya sebagai baik Bapak Ibu semuanya, jadi tadi saya sebagai gurunya, jadi kondisi siswanya adalah saya terlambat ke sekolah. Nah, pertanyaan terbuka yang saya gunakan adalah alasan mengapa dia bisa terlambat ke sekolah. Apakah faktor-faktor apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dia terlambat ke sekolah? Jadi dia menyampaikan bahwa dia sering tidur lebih lama malam itu, jadi tidur jam 12 malam karena bermain game ataupun alasan mengerjakan tugas. Sehingga dapat kesimpulan masalahnya adalah kurangnya kedisiplinan siswa ini dalam mengatur jadwal tidurnya ataupun jadwal belajarnya, sehingga membuat dia terlambat bangun pagi karena memang tidur lebih lama pada malam hari. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ya jelas ya Bapak Ibu ya yang kita ini. Boleh Bapak Ibu kita sama-sama simpulkan lagi inti dari yang kita bahas hari ini itu intinya ini yang tadi ya, koneksi sebelum koreksi. Yang mana kita di sini Bapak Bu Ajeng tadi sampaikan bahwasanya kita tuh saling membutuhkan didengarkan. Kita menggunakan kapan telinga kita mendengarkan, kapan mulut kita ini mau berbicara, kan itu ya. Nah, paham ya Bapak Ibu semua ya. Semoga dengan kegiatan penjelasan saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih dengan segala perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.